welcome to EduPods. Let's talk, inspire your ear. Halo Sobat Edu semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang banget akhirnya aku bisa membersamai teman-teman semua di episode ke-9. Perkenalkan, aku Azkia Rahmah dari Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran Angkatan 2024. Nah, teman-teman, kali ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang relate banget dengan kehidupan mahasiswa baru tentunya. Terutama bagi teman-teman yang baru aja masuk ke dunia perkuliahan. Nah, tema kita pada hari ini adalah move on, menyeberangi jembatan menuju dunia perkuliahan. Nah, kali ini aku gak sendirian nih teman-teman, udah hadir bersama aku dua narasumber kita. Ada Kang Muaz dan juga Kang Ahmad. Tapi sebelum itu boleh nih teman-teman kita lihat perkenalan dari kedua teman kita. Boleh nih? Halo Zakia. Halo Teh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Muaz Raffi Rahim. Aku dari kelas C dan asal kotaku Kota Bekasi. Aku mahasiswa semester 1 Pendidikan Manajemen Perkantoran. Nah, boleh nih kalau dari Akang gimana? Halo teman-teman EduPod, salut juga Teteh. Halo, aku Ahmad Rifai dari kelas 1C. Aku semester 1 Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran Angkatan 2025. Gitu. Oke, halo, salam kenal ya. Salam kenal Teh. Nah, langsung aja nih kita mulai obrolan santai kita pada hari ini. Boleh banget. Nah, karena kalian ini baru banget masuk ke dunia perkuliahan dan masih bisa dikatakan bahwa teman-teman ini mahasiswa baru ya. Nah, pastinya teman-teman masih kebayang suasana-suasana di sekolah. Nah, kira-kira ada gak sih perbedaan yang teman-teman rasakan dari dunia sekolah ke dunia perkuliahan ini? Boleh dong di-spill. Boleh nih dari Kang Muaz dulu ya. Boleh, kalau dari aku pribadi ya, di perkuliahan ini beda banget sama sekolahnya. Dari pertama kan aku dari Kota Bekasi dan pindah ke Bandung, itu aku ngerantau dan harus beradaptasi lagi sama lingkungan di sini. Kemudian dari pelajarannya juga, mata kuliahnya. Kalau di sekolah aku cuma diarahin, diajarin gitu aja. Tapi kalau di kuliah aku emang bener-bener cari sendiri materinya. Kemudian aku riset, aku jelasin juga ke teman-teman. Jadi itu ngelatih aku analisis dan juga ngomong di banyak orang. Gitu. Oke, setuju banget nih. Di dunia perkuliahan ini kita tuh harus bisa cari materi sendiri ya. Iya, betul banget Teh. Nah, kalau dari Kang Ahmad gimana nih? Nah, kalau dari saya itu kebetulan sama dengan Kang Muaz gitu, tidak jauh beda karena tadi itu apa Teh? Tentang apa? Perbedaan antara sekolah. Tentang perbedaan antara sekolah dan kuliah. Itu betul sekali, di mana kita harus mencari materi kita sendiri. Terus di perkuliahan itu kita benar-benar dilepas gitu tanpa ada bimbingan seperti di sekolah. Tapi setelah itu ada bimbingan dari para dosen seperti itu Teh. Oke, setuju banget. Di dunia perkuliahan tentunya buat mencari pengetahuan itu bukan hanya bisa dilakukan dan diberikan oleh dosen ya, tapi gimana kita bisa mencari tahu sendiri gitu ya. Dari kita sendiri itu Teh. Nah, iya benar banget. Nah, pastinya nggak mudah dong buat teman-teman itu bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Dan juga beradaptasi dengan suasana kampus yang mungkin agak berbeda ya dengan suasana sekolah. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, ada gak sih tantangan yang paling besar yang mungkin dihadapi oleh teman-teman? Boleh nih dari Kang Ahmad dulu. Nah, untuk tantangan terbesar saya itu Teh dari manajemen waktu. Karena saya kurang baik dalam memanage waktu gitu Teh. Dari tugas-tugas kuliah, terus ada tugas-tugas dari himpunan. Karena sekarang itu saya lagi masa kaderisasi Teh. Jadi itu tugas tuh sangat menumpuk gitu Teh. Apalagi dengan aktivitas saya pribadi juga Teh. Iya, benar banget. Manajemen waktu itu bisa menjadi tantangan yang paling besar yang bisa dihadapi oleh mahasiswa baru tentunya. Nah, kalau dari Kang Muaz sendiri gimana nih? Kalau dari aku, kan emang aku ngerantau ya Teh. Aku ngekos. Nah, itu jadi salah satu tantangan aku untuk mandiri, terus membagi uang dengan baik. Itu kan permasalahan kuliah juga gitu ya dari ngerantau ini. Kemudian tantangannya juga emang kita harus benar-benar sendiri
dengan lingkungan baru ini gitu. Iya bener banget. Yang biasanya kita itu pastinya bersama orang tua ya. Iya. Mungkin sekarang kita harus mandiri, ngekos sendiri, masak sendiri, nyuci Bener sendiri, banget. bener kan? Masak sendiri. Nah iya bener tuh. Kadang anak kos itu jarang masak. Bener gak? Betul banget. Nah, Kalau aku kan. dimasakin sih teh. Sama siapa? Kadang kan aku nggak ngekos. Kayak kamu gak diajak. Ya gitu. Ya kamu gak Yang diajak. ngerantau aja. Yang ngerantau-rantau aja. Ini Aku parah juga- guys. Aku juga kayak gitu kok, aku ngerantau dan aku ngerasain gimana rasanya harus mandiri, Iya, terus betul banget. apa-apa ya sendiri gitu, sakit juga sendiri. Pasti itu sangat sulit ya teh. Iya benar banget, sulit Dan banget. paling tantangannya tuh kita membagi uang ini teh. Nah bener banget teman-teman, bagi uang itu susah banget. Iya, Pasti sebagai anak kos relate lah ya. relate banget sih harusnya. Oke, nah selanjutnya nih teman-teman. Nah tantangan-tantangan itu pastinya teman-teman hadapi dengan baik ya, mencoba untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan suasana, dan juga dengan teman-teman. Nih, aku mau tanya teman-teman di sini, kalau di kelasnya itu kira-kira bersosialisasinya itu gimana? Boleh nih dari pandangan Kang Ahmad dulu deh. Nah, kalau cara bersosialisasi saya di kelas gitu teh. Iya. Nah, saya tuh lebih ke bercanda sih teh. Oh, Ke bercanda. teman-teman Oh, humoris gitu. ya? Enggak juga. Jadi lebih mendekatkan agar orang lain juga lebih mendekatkan kepada saya gitu. Jadi Biar lebih deket ya. enjoy ya, Iya. betul seperti itu sih teh. Enjoy lah ya. Iya. Jadi sama aku juga enjoy lah. Enjoy Enjoy. banget kita. Nah kalau Kang Muaz nih gimana nih bersosialisasi dengan teman-teman di kelas? Ya pastinya kalau dari aku kan kita kan dari lingkungan aja udah beda. Aku di Bekasi, ini di Bandung, dan banyak juga teman-teman dari luar kota. Nah dari itu luar kita kota. cerita-cerita tuh terkait lingkungan-lingkungan masing-masing, budaya-budaya masing-masing, dan itu mempererat kita juga sebagai teman. Gitu. Oh gitu ya, bener banget. Aku juga Iya. dulu kayak gitu nih teman-teman. Aku punya banyak teman-teman dari ujung Indonesia ke ujungnya lagi. Oh, sangat Luas jauh itu ya. banget Teh. tuh. Ya bener jauh banget. Pokoknya mah gimana kita bisa beradaptasi dengan teman-teman kita, gimana kita Iya. bisa bersosialisasi dengan teman-teman kita. Pastinya yang paling penting itu apa? Tahu nggak? Itu teh. Apa itu teh? Ramah. Ya, Betul itu banget. betul banget. Betul Ya, itu betul. betul Jadi banget. first impression orang lain ke kita pun jadi lebih bagus gitu ya. Nah, Teh. bener-bener banget. Untuk First memulai impression. pertemanan itu pasti kita harus dengan ramah terlebih Iya. dahulu. Betul banget. Saya kalau kita temenan tapi nggak ramah kayak apa kamu lihat-lihat gitu Kayak kan males nggak aja banget gitu ya, ya. bikin males Pasti- ya. Pasti banyak yang nggak suka kalau kayak gitu. Nah iya benar banget. Nah selain itu nih teman-teman, kan tadi kita udah membahas tentang tantangan gitu ya, yang paling besar terus yang dihadapi sama kita. Nah sekarang teman-teman bisa nggak sih, ada nggak sih strategi teman-teman yang yang dilakukan gitu biar bisa move on dari tantangan itu? Boleh di-spill dong dari Kang Muaz deh. Strategi ya teh ini. Iya, strategi. Ini emang benar-benar harus benar-benar bagus banget sih. Nah kalau dari aku pribadi, dari strategi di awal itu emang kadang gagal, kadang kalah gitu ya. Maksudnya salah jalan gitu. Dari pembagian uang ketika beradaptasi ini, kadang suka berlebihan gitu. Nah pasti aku belajar lagi dari situ untuk ngatur lagi keuangan. Aku mulai catat-catat lagi nih keuangannya. Kita harus keluar berapa dalam sebulan atau dalam per pekan kayak gitu. Dan kemudian aku juga untuk mengenal lebih dalam lagi di lingkungan Bandung ini khususnya, aku berteman dengan banyak orang yang tentunya positif gitu. Oh gitu ya. Pernah ngerasain nggak habis uang di akhir bulan? Aduh, kalau benar-benar habis aku belum pernah ya teh. Tapi kalau benar-benar seret banget dikit itu pernah, dan rasanya begitu. Ya begitu ya. Iya, Tahu lah ya. iya. Nah, kalau dari Kang Ahmad gimana nih strategi yang bisa dilakukan gitu ya buat bisa move on? Nah, jadi strategi aku itu teh karena tadi tantangan terbesar aku itu dari manajemen waktu teh. Jadi dari manajemen waktu itu aku melakukan to do list teh. Jadi dari pagi sampai tidur itu aku melakukan apa aja yang harus dilakukan. Tapi kadang setelah melakukan itu ada aja teh rencana yang dari di luar Di luar itu rencana gitu. ya. Bener Jadi kadang Iya. yang harusnya ke sini harus kayak delay dulu gitu teh, kayak gitu. Jadi tapi dengan adanya itu saya sangat terbantu gitu teh. Jadi dari manajemen waktu yang
buruk jadi bisa lebih baik lagi gitu teh. Oke, pakai to-do list ya. Iya, betul Tapi pernah sekali. gak sih ngerasa udah nyiapin laptop di kamar gitu ya, udah nyiapin snack juga, tadinya mau nugas sambil nyemil-nyemil gitu, tapi tiba-tiba malah scroll TikTok. Itu sangat sering gitu teh. Apalagi ketika mau ngerjain tugas makalah itu teh. Kita kayak udah buka laptop nih dengerin lagu gitu. Scroll sambil terakhirnya malah main game teh. Malah sambil nggak jadi tiduran. ya. Iya, betul. Nah, terus ada gak sih strategi biar bisa menghadapi itu gitu? Untuk menghadapi agar tidak Terdistraksi. Iya, tidak gitu teh. terdistract. Itu lebih fokus kepada apa yang harus kita kerjakan sih teh. Jadi kalau emang kita benar mau ngerjain tugas tersebut, ya kita harus fokus terhadap tugas tersebut gitu. Jangan terdistract sama hal-hal lain gitu. Pastinya teh. dari to-do list itu ya, Ya, karena betul sudah sekali. jelas. Ya. Ya benar, relate banget ya teman-teman. Pastinya banyak banget tantangan yang kita hadapi, terutama ya soal TikTok. Gitu. Nah, oke. Selanjutnya nih, gimana sih cara teman-teman itu bisa menemukan arah dan semangat dalam dunia perkuliahan? Karena gak jarang ya teman-teman, biasanya mahasiswa baru itu sering demot duluan, padahal belum dimulai. Nah, gimana nih caranya? Boleh nih dari Kang Ahmad deh. Nah, untuk cara saya menentukan tujuan gitu teh, menentukan yaitu arah. dari sebelum perkuliahan itu aku mau menunjukkan kayak aku tuh mau kemana gitu arahnya gitu, dengan cara seperti tadi manajemen waktu itu kan kita melakukan to-do list gitu. Nah, dari itu diperbesar lagi gitu. Jadi tujuan arah kita misal aku mau akademiknya itu bagus gitu teh. Jadi kita belajar sungguh-sungguh gitu teh. Terus selain akademik juga aku juga ingin mengikuti organisasi teh, karena aku sering dari SMA itu belum pernah menjoin ke organisasi apapun gitu. Jadi ketika mau di perkuliahan, saya itu ingin mengembangkan potensi saya pribadi gitu teh. Oh, lewat organisasi Iya, itu ya. betul sekali. Ada gak sih rencana organisasi yang mau Kang Ahmad join gitu? Nah, kalau dari organisasi itu kalau biasanya kan dari setiap ada universitas ya teh, sama dari prodi ya teh. Prodi. Iya, Nah, ada. untuk dari prodi itu aku berencana mau masuk ke himpunan pendidikan manajemen perkantoran gitu teh. Dan untuk dari universitas aku rencananya mau join ke futsal teh. Oh, UKM, futsal, UKM 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 futsal ya. ya Oh, betul. iya, iya. Tapi itu di semester 2 teh, karena di semester 1 itu jadwal sangat Terlalu padat padat gitu teh. ya. Jadi takutnya keganggu Bentrok. gitu teh. Ya, semester 1 itu masih awal perkuliahan. Ya, jadi betul. kita tuh masih adaptasi lah ya. Iya, betul. Nanti ditunggu ya di Himapena. Oke, siap teh. Nah, kalau dari Kang Muaz nih gimana nih? Ada gak sih cara Kang Muaz itu biar bisa menemukan arah dan semangat perkuliahan? Ya, kalau dari arah ini tujuan berarti ya Teh ya? Iya, benar tujuan. Iya, itu aku emang udah rencanain banget sebelum kuliah. Untuk rencana ini aku pokoknya ada 2 nih. Yang pertama itu cari banyak pengalaman. Pokoknya pengalaman aja. Yang kedua itu akademik yang bagus. Nah, dari pengalaman ini aku insya Allah bakalan aktif dalam organisasi, kemudian mengikuti UKM, mengikuti lomba. Pokoknya cari banyak pengalaman lah. Kita cari ada kegiatan seminar atau apapun, aku coba untuk ikutin lagi. Kemudian di akademik juga aku akan fokusin belajar di prodi ini gitu. Oh gitu ya. Tadi kamu mention soal lomba ya. Oh iya, lomba. Nah, ada lomba yang diikutin gak nih? Spill dong. Oh, kalau sekarang ini untuk saat ini aku sedang ngikutin lomba bisnis plan dari prodi manajemen di UPI. Dari manajemen gitu. UPI. Iya. Doain Teh. Ya selalu semoga lombanya itu bisa dilancarkan ya, selalu Amin. dilancarkan. Dan pastinya sukses-sukses buat teman-teman semua. Dan Buat semoga kamu juga lombanya bisa mendapatkan juara 1 gitu Amin. teh. Yang terbaik Ya. lah. Ya yang pasti. terbaik pastinya. Tapi teman-teman pernah ngerasain nggak apa Cing? Apa tuh Teh? Apa ya? Nggak jadi. Oke teman-teman. Maaf bercanda atau biar kita tuh nggak tegang nih teman-teman. Aduh, aku tegang banget ini teh. Kenapa tegang? Kan aku nggak lagi marah-marah. Karena aku tidak terbiasa berbicara di depan umum Nah gitu justru teh. karena itu nih, tadi kamu mengatakan bahwa kamu tuh mau mencoba untuk berkembang ya. Iya. Nah dengan adanya podcast kita kali ini, itu bisa menjadi salah satu jalan kamu buat bisa berkembang ke depannya. Siapa tahu nanti kamu tuh bisa jadi
podcaster gitu ya. Wah, bisa jadi ya Teh ya. Bisa jadi kan. Berawal dari yang tegang-tegang gini di podcast. Langsung Semoga jadi. saja bisa teh. Pokoknya doa terbaik buat teman-teman semua. Amin. Nah, terakhir nih sebelum kita akhiri pembicaraan kita, padahal masih Padahal seru banget ini seru Teh ya. ya. Kok udah gak beres lagi, gak kerasa ya teh, Iya. waktu sangat berlalunya cepat ya sekali. Cepet banget waktu ya. sangat cepat. Di dunia kuliah juga kayak gitu loh teman-teman. Oh iya. Iya, dulu aku tuh ngerasa bahwa di semester 1 itu kayak lama banget. Ternyata ini tiba-tiba udah semester 3 aja gitu kan. Itu waktunya sangat cepat ya, tidak terkendali gitu. Berarti harus benar-benar manfaatin waktu ya Teh. Bener dari banget. awal. Gimana kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, terutama di dunia perkuliahan yang cuman sebentar, dan itu kita tuh gak bisa gitu ya kayak nanti mau ini, tapi harus dari sekarang gitu. Harus dari sekarang. Gak mulai usah disusun. dinanti-nanti ya. Bener, Itu gak harus usah direncanakan dinanti. gitu ya teh. Benar, harus direncanakan. Nah, boleh dong teman-teman utarakan harapan teman-teman buat kedepannya nanti. Boleh dari Kang siapa dulu nih? Siapa dulu ayo. Kamu. Ya udah aku aja teh. Boleh. Jadi harapan aku itu aku bisa berkembang lagi teh, karena tadi aku tidak bisa bicara di depan umum gitu, apalagi di podcast seperti ini gitu. Jadi itu pressure-nya tuh sangat-sangat berat gitu, karena saya tidak terbiasa untuk berbicara gitu teh di depan umum. Dan aku harap di kemudian hari aku bisa lebih baik, terus bisa lebih pede gitu teh, lebih pokoknya lebih dari hari ini gitu teh. Berkembang terus Ya, pasti ya. betul. Pastinya terus berkembang ya, Kang Ahmad. Kalau dari Kang Muaz gimana? Kalau harapan besar aku sih dari karakter pribadi aku bakalan lebih baik lagi, pastinya terbentuk lagi gitu Teh, dan kokoh dari ya tentunya pasti penempaan di selama kuliah ini, dari tantangan-tantangan tersebut itu kan pasti kan bakalan berpengaruh lagi ke perkembangan diri aku. Kayak kita ngomong di depan banyak orang itu kan pasti kan bakalan ningkatin skill public speaking kita, komunikasi kita gitu. Dan harapan terbesar aku juga mendapatkan hasil yang bagus dalam akademik gitu. Nah, ada tambahan lagi nih teh. Gimana nih? Dari bidang akademik. Aku tuh ada harapan bahwa ketika nanti aku lulus itu, aku bisa mendapatkan IPK 4 teh. Wih, amin, Amin. Harus 4 Harus gitu, 4 harus pokoknya ya. pokoknya. Pokoknya mah ambis ya, gimana Ya, caranya biar ambis bisa ya. dapat 4. Betul Harus sekali banget teh. 4. Doain aku juga ya. Amin. Oh, pasti, Teh. Semoga Nanti kita kita saling doa aja ya. Iya. Saling mendukung Saling saja. mendukung. Saling mendukung ya. Nanti kalau ada info-info lomba, boleh nih teman-teman Departemen Pendidikan juga bakal ngasih tahu teman-teman Iya. semua gitu. Kalau ada keluhan atau misalnya apapun itu, bisa ya dibantu sama kita-kita. Boleh banget tuh Boleh. Teh. Oke, semoga harapan teman-teman semua ini bisa tercapai dan Amin. tentunya bisa terkabulkan ya nantinya. Dan semoga teman-teman ini bisa selalu produktif dan bisa selalu semangat nih menjalani hari-hari perkuliahan yang sangat melelahkan. Wah, sangat melelahkan banget teh. Tapi kan? seru, Wah, seru banget. dan banyak pelajarannya Teh, tapi Pastinya banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari masa-masa perkuliahan. Iya. Manfaatkan waktu sebisa mungkin dan jangan sampai kita itu menyia-nyiakan waktu yang ada. Iya, betul. Nah, seru banget nih obrolan kita hari ini, tapi sayangnya kita harus mengakhirinya. Aduh, gak kerasa banget Wah, ya teh ya. kerasa banget nih. Dari cerita Kang Muaz dan Kang Ahmad, semoga bisa memberikan inspirasi, juga bisa menumbuhkan rasa semangat gitu ya buat teman-teman semua yang mendengarkan. Tapi sebelum kita tutup, ada satu pantun yang mau aku. Apa tuh Teh? Betul, apa tuh teh? Nanti teman-teman bantu bilang cakep ya. Gak mau ah. Kok gak mau? Oh ya udah mau. Mau ya? Boleh. Oke, pantunnya itu pergi kuliah bawa semangat, Cakep. ketemu keras wajahnya cerah, Cakep. move on ke kampus bukan hal yang berat, Cakep. asal dijalani dengan hati yang berserah. Cakep. Tapi tentu dengan semangat ya. Oh, Tentu pasti dong saja. teh, harus semangat. Jangan cuma berserah diri aja gitu kayak udah aja. Udah gitu. aja. Enggak ya. Harus Dong. semangat pokoknya, Harus harus semangat. semangat. Oke, sekali lagi aku ucapin terima kasih kepada Kang Muaz dan Kang Ahmad yang telah berpartisipasi dan ngobrol-ngobrol santai nih dengan aku pada hari ini gitu ya. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya, dan buat teman-teman jangan lupa untuk nonton episode sebelumnya. Dan pastinya nih,
Jangan lupa untuk like. Comment. and subscribe. Oke, sampai jumpa teman-teman. Bye.